Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita kembali bersyukur karena hari ini kita kembali dipercayakan Tuhan untuk ada di hari yang baru dengan memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena kita percaya janji firman Tuhan jelas, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya, segala yang baik itu akan ditambahkan dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk turut terlibat dalam menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, untuk kembali membagikan renungan singkat ini di akun-akun media sosial kita, di grup-grup WhatsApp, sehingga ada banyak anak-anak Tuhan turut diberkati, turut dikuatkan, turut diingatkan bahwa masih ada Tuhan, masih ada mujizat, masih ada jalan keluar. Haleluya. Mari siapkan hati kita akan sama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari yang Tuhan Yesus anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Itu sebabnya kami rindu untuk memulai hari ini kembali bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun kami sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Jalan-jalan hidup kami diterangi, jalan-jalan hidup kami dituntun. Kami tidak tinggal lagi dalam kegelapan, tapi kami dibersihkan untuk selalu tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan mau setiap kita menjadi perpanjangan tangannya. Sama-sama bilang sama saya, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dengan kata lain, sebelum kita mengenal Yesus, maka hidup kita jauh dari Tuhan dan hidup kita seringkali tidak berguna. Justru jadi batu sandungan, ngerugiin orang karena kita melakukan hal-hal yang di luar daripada keinginan Tuhan. Tetapi ketika kita jadi lebih dekat dengan Tuhan, ketika kita mengambil keputusan untuk mau hidup dan tinggal di dalam kebenaran, maka yang terjadi Tuhan prepare, Tuhan persiapkan saudara dan saya untuk kita bisa dipakai Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan Tuhan akan memperlengkapi saudara dan saya. Itu sebabnya di dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama, 2 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang ketiga, Petrus bilang begini kepada anak-anak Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, perhatikan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada saudara dan saya segala sesuatu yang berguna. Sama-sama bilang sama saya, yang berguna. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi saudara dan saya, kita diperlengkapi dengan segala sesuatu yang berguna. Kenapa? Karena Tuhan mau kita menjadi perpanjangan tangannya. Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang berguna. Berguna bagi orang lain, berguna buat pekerjaan Tuhan, berguna buat segala sesuatu. Yang namanya berguna itu dibutuhkan, diperlukan, dicari. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita, engkaulah terang dunia. Terang berguna bagi orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Engkaulah garam dunia. Garam berguna buat mengasinkan, buat membuat rasa sesuatu yang tawar dikasih garam menjadi sesuatu yang berasa. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, kalau kita sudah datang kepada Tuhan, maka Tuhan menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Dengan kata lain, Tuhan mau dalam kehidupan kita yang saleh, yang takut akan Tuhan, hidup kita itu berguna, hidup kita itu berfungsi. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ada buah yang bisa dinikmati orang lain melalui hidup saudara dan saya. Amin. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus berguna bagi banyak orang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 17. Rasul Paulus bilang begini kepada Timotius, anak rohaninya.
Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Kenapa kepunyaan Allah? Karena kita sudah dipindahkan dari kerajaan maut kepada kerajaan Allah yang kekal. Kita menjadi manusia kepunyaan Allah. Sama-sama bilang sama saya manusia kepunyaan Allah. Setiap kita manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi yang namanya anak-anak Tuhan tuh pasti punya karunia, talenta atau kesiapan hati, sikap hati untuk melakukan sesuatu yang berguna, sesuatu yang baik. Itu pasti punya. Kenapa? Karena ketika kita datang sama Tuhan, kita diperlengkapi. Kita diberikan gift, itu dikasih sama saudara, sama Tuhan, oleh saudara kepada Tuhan. Kepada kita oleh Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan untuk kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Setiap kita manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Jadi dipertanyakan kalau kita anak-anak Tuhan Yesus, ngaku kepunyaan Tuhan Yesus, tetapi hidup kita tidak berguna, hidup kita jadi batu sandungan, kita tidak bisa berbuat baik bagi banyak orang, itu diperlengkapi. Itu dipertanyakan maksud saya. Karena setiap kita yang datang kepada Tuhan, Tuhan mau kita jadi berkat buat orang lain loh. Karena panggilan kita untuk menjadi berkat, bukan untuk menjadi kutuk. Kalau untuk menjadi berkat, maka prepare yourself. Kita dipersiapkan terlebih dahulu untuk menyiapkan diri kita menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Amin. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus mau setiap kita jadi orang-orang yang berguna, saudara. Lihat, ketika Tuhan Yesus membentangkan perumpamaan, ada orang yang diberikan 1 talenta, ada yang 3 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Sudah dikasih dalam Tuhan, semua itu pemberian. Semua kita punya pemberian. Hanya sekarang bagaimana kita mau memberdayakan talenta kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan tahu apa yang terjadi dengan 1 talenta pemberian Tuhan yang orang ini? 5 diberikan 5, orang yang diberikan 5 menjadi 10, seorang berikan 2 menjadi 4, dilipat gandakan, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu yang menjadi berguna bagi banyak orang. Tetapi yang 1 tidak dibuat apa-apa, tidak dikembangkan. Dan tahu Tuhan Yesus bilang apa kepada yang 1 ini? Lihat dalam Matius 25 ayat 30, saudaraku. Matius 25 ayat 30. Tuhan Yesus bilang begini, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Orang yang tidak berguna, orang yang useless. Padahal Tuhan sudah kasih talenta, Tuhan sudah perlengkapi dia dengan perbuatan baik, perlengkapi dia dengan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Tetapi tidak digunakan, Tuhan akan campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kenapa? Karena udah gak berguna. Kalau orang udah berguna, mau apa lagi hidup? Orang jadi batu sandungan hanya merugikan orang lain, sudah dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini kita diingatkan satu peristiwa ini. Kalau orang yang sudah tidak berguna lagi akan dicampakkan ke dalam kegelapan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau setiap anak-anak yang datang kepadanya, dia harus berguna, dia harus berfungsi, dia harus menghasilkan buah. Buahnya bisa dinikmati orang lain. Karena itu ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang berguna. Tuhan memperlengkapi kita untuk setiap perbuatan baik. Dan dengan perlengkapan itu kita harus lakukan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita umat Tuhan, ayo jadi perpanjangan tangan Tuhan. Sadari ketika engkau sudah datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah memperlengkapi saudara dan saya dengan perbuatan baik. Tuhan Yesus sudah memperlengkapi saudara dan saya dengan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Tujuannya satu, supaya melalui perbuatan baik saudara dan saya, supaya melalui setiap hal yang berguna yang kita lakukan dalam hidup ini, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara sudah jadi berkat buat banyak orang. Dan melalui hidup saudara dan saya, nama Tuhan dipermuliakan. Miliki hidup yang berguna. Sadari bahwa Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya untuk menjadi perpanjangan tangannya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu.
Kami mengucap syukur karena kami tahu ketika kami hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, maka hidup kami berguna, hidup kami bermanfaat, hidup kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa hari ini di dalam nama Yesus sesuai dengan firman Tuhan. Kami percaya dalam hidup kami dekat dengan Tuhan, maka kami punya sesuatu yang berguna buat orang lain. Kami punya sesuatu yang bermanfaat, kami punya sesuatu yang menjadi perbuatan baik. Karena Tuhan sendiri yang sudah memperlengkapi kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan perlengkapi setiap kami. Sehingga dengan kelengkapan yang Allah berikan dalam hidup kami, kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Memiliki hidup yang berguna, bermanfaat buat banyak orang. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Biar firman yang hari ini kami dengar mengubah cara pandang kami, pola pikir kami. Untuk mulai hari ini kami harus hidup menjadi berkat. Kami harus hidup berguna. Kami harus melakukan apa yang baik karena kami sudah diperlengkapi dengan perbuatan baik. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Karena hamba percaya disampaikan firman disembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Saudara dan saya ketika kita datang sama Tuhan, maka hidup kita diperlengkapi untuk menjadi berkat, untuk menjadi hidup yang berguna, dan untuk melakukan perbuatan yang baik dengan satu tujuan, mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.